kalau untuk membatalkan pemilu itu keputusan gila. Bahwa TNI Polri netral di dalam pemilu 2024 nanti. Forum ini sangat penting karena di dalam penanganan delik-delik pemilu atau tindak pidana pemilu ada batasan-batasan waktu. Jadi kalau menggunakan ukuran hukum acara biasa tentu semuanya tidak bisa kita selesaikan. Selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM kepada yang kami hormati Dr. Sugeng Purnomo. Kami silakan. Assalamualaikum. Memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah dan nikmatnya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri forum diskusi sentra penegakan hukum terpadu atau lebih kita kenal dengan sebutan Sentra Gakumdu dengan tema wujudkan pemilu bersih pada hari ini Selasa 8 Agustus 2023 di Kota Pahlawan, Kota Surabaya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara Forum Sentra Gakumdu ini merupakan kegiatan yang ketiga kami lakukan di Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya kami lakukan untuk wilayah Kalimantan di Balikpapan dan wilayah Pulau Sulawesi dilaksanakan di Makassar. Namun pada hari ini ada perbedaan dengan dua kegiatan sebelumnya. Karena pada hari ini selain kami mengundang sentra Gakumdu di Provinsi Jawa Timur, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten kota yang terdiri dari unsur kepolisian, unsur kejaksaan dan unsur Bawaslu, kami juga mengundang perwakilan DPD atau DPW serta DPC 18 partai politik peserta pemilu di Jawa Timur dan juga perwakilan mahasiswa sebagaimana tadi kami laporkan dari 20 perguruan tinggi yang ada di Provinsi Jawa Timur. Di samping itu kegiatan ini juga diikuti secara virtual dan disiarkan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam. Diharapkan kegiatan ini dapat
menjadi satu hikmah penting di dalam penyelenggaraan pemilu di tahun 2024. Sehingga tidak hanya terfokus pada langkah penindakan dan pemberantasan tentang delik pemilunya, yang memang menjadi kewenangan dari kementerian lembaga yang ada di jajaran Sentra Gakumdu, namun juga menitik beratkan upaya pencegahan pelanggaran pemilu yang dapat dilakukan baik oleh penyelenggara pemilu dan peserta pemilu sebagai langkah antisipasi terjadinya pelanggaran pada pelaksanaan pemilu 2024, sehingga diharapkan pelaksanaan pemilu itu kita wujudkan pemilu yang bersih, bebas dari pelanggaran. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada forum hari ini akan nanti kami mengharapkan tentu keynote speech dari Pak Menko, kemudian ada pemantik diskusi dari Bapak Jampidum serta 3 narasumber, yaitu yang pertama Dr. Ivan Yustia Vandana, Kepala PPATK, kemudian Prof. Dr. Topo Santoso, Guru Besar Fakultas Hukum UI, serta Ibu Titi Anggraini dari Dewan Penasihat Perludem. Diharapkan dari materi yang disampaikan tadi, itu ada manfaat yang bisa kita dapatkan karena berdasarkan pemetaan pada Indeks Kerawanan Pemilu 2024 yang diterbitkan oleh Bawaslu menunjukkan adanya potensi kerawanan pada dimensi penyelenggaraan pemilu dan kontestasi politik dengan isu yang mendominasi adalah maraknya terkait dengan politik uang, kampanye hoax, serta maraknya ujaran kebencian di sosial media terkait dengan pencalonan dan tahap kampanye. Pelanggaran pemilu tersebut dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik penyelenggara, peserta dalam hal ini partai politik. Untuk itulah diharapkan peran serta baik dari Sentra Gakumdu maupun masyarakat, yang terutama tentu kita mengharapkan peran dari para mahasiswa yang dapat kita kategorikan sebagai pemilih yang potensial untuk ikut mengawal pelaksanaan pemilu ini berjalan dengan bersih. Bapak Ibu sekalian, pemilu diselenggarakan secara bersih merupakan pondasi awal dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya. Jadi kita semua punya tanggung jawab moral untuk ikut mengawal sampai terpilihnya pemimpin-pemimpin terbaru kita. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan dengan harapan seluruh stakeholder penyelenggara pemilu memiliki peranan penting dalam melanjutkan estafet pembangunan Indonesia ke depan untuk menentukan pemimpin nasional kita. Diharapkan melalui forum Sentra Gakumdu ini para peserta dapat meningkatkan pemahaman dan turut berperan serta untuk mewujudkan pemilu yang diselenggarakan secara bersih. Demikian laporan kegiatan forum diskusi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi seluruh peserta dalam mempersiapkan dan mensukseskan pelaksanaan pemilu 2024. Selanjutnya dengan hormat kami mohon kesediaan Bapak Menko Polhukam untuk menyampaikan keynote speech sekaligus membuka acara forum diskusi Sentra Gakumdu pada pagi hari ini. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya adalah keynote speech oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sekaligus pembukaan forum ini secara langsung. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Mahfud MD, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sohibul Bait atau Sohibul Wilayah, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, kemudian Bapak Ses Menko Polhukam, Legend
Teguh Pujo Rumekso, Jampidum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Bapak Fadil Sumhana, Kepala PPATK Pak Ivan Yustiviandana, kemudian Bapak Pangdam 5 Brawijaya, Ibu Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, kemudian para deputi dan staf ahli, staf khusus Kemenko Polhukam, Kapolda atau yang mewakili Jawa Timur, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan perwakilan anggota Forkompimda Provinsi Jawa Timur, anggota Sentra Gakumdu sewilayah Jawa Timur, pimpinan perwakilan parpol tingkat DPD dan DPC se-Jawa Timur, para mahasiswa, serta seluruh peserta yang hadir pada tempat ini di saat ini. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita dapat bertemu untuk koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu dengan tema wujudkan pemilu bersih. Saudara sekalian, tahun ini adalah tahun politik. Alhamdulillah pemerintah berhasil memastikan sekurang-kurangnya sampai saat ini, sekurang-kurangnya sampai tahapan ini dan insya Allah sampai tahapan terakhir ke depan, bahwa pemilu tahun 2024 itu jadi dilaksanakan sesuai dengan kalender konstitusi. Jadi tidak ada lagi isu penundaan dan tidak ada lagi isu perpanjangan periode. Karena implikasinya bagi konstitusi akan sangat berat dan bisa menimbulkan kekisruhan di dalam kehidupan politik kita kalau kita tidak bisa memastikan bahwa pemilu akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dengan yang dijadwalkan. Pemilu merupakan salah satu implementasi yang paling penting di dalam pelaksanaan demokrasi dengan tujuan memberikan dan menjamin penggunaan hak konstitusional setiap warga negara untuk menggunakan hak-haknya di dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, untuk itu maka kita harus mengantisipasi agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bisa membatalkan dan menodai pelaksanaan pemilu. Dan oleh sebab itu antara lain perangkat hukum kita menentukan perlunya ada Gakumdu, penegakan hukum secara terpadu. Saudara, mengapa Gakumdu dan instrumen-instrumen hak hukum yang lain diperlukan di dalam pelaksanaan pemilu? Karena demokrasi itu harus dikawal oleh nomokrasi. Demokrasi itu adalah proses mencari menang, nomokrasi adalah proses mencari benar. Demokrasi itu menang-menangan, nomokrasi itu penegakan kebenaran atas yang menang. Nah saudara, di dalam konstitusi Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, begitu penting soal pemilu ini sehingga diatur dengan sekurang-kurangnya di dalam 4 pasal. Pertama, di dalam pasal 22E ayat 1 disebutkan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, ditambah harus jujur dan harus adil. Kemudian di dalam pasal 22E ayat 5 disebutkan bahwa pemilu diselenggarakan oleh sebuah komisi
pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ini yang baru dari konstitusi yang lama. Konstitusi yang lama tidak ada kata pemilu yang luber, jurdil, dulu ada kata luber, langsung, umum, bebas, rahasia, tetapi tidak jujur dan tidak adil. Sehingga sekarang dimasukkan luber itu harus ada di dalam konstitusi dan harus dilaksanakan secara jujur dan adil. Untuk itu maka dibentuk sebuah komisi pemilihan umum yang itu ada di luar struktur organisasi pemerintahan atau eksekutif yang dipimpin oleh Presiden. Menurut Mahkamah Konstitusi, KPU tentu dengan lembaga-lembaga yang menyertainya seperti Bawaslu dan DKPP, itu adalah institusi negara di rumpun eksekutif, tetapi bukan bagian dari organisasi eksekutif yang dipimpin oleh Presiden. Jadi jangan salah kalau ada kesalahan dalam pemilu lalu yang digugat itu KPU, bukan pemerintah. Pemerintah hanya memfasilitasi. Mengapa begitu? Ya, biar KPU-nya independen, tidak seperti dulu menjadi bagian dari kekuatan eksekutif yang dipimpin oleh Presiden. Sekarang jalan sendiri, pemerintah tinggal ngongkosi. Bahkan ada di dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 45 tentang adanya Mahkamah Konstitusi. Jika pemilu sudah dilaksanakan, kok masih ada kecurangan tentang hasilnya karena proses yang tidak benar, maka negara menyediakan sebuah mahkamah namanya Mahkamah Konstitusi yang dulu itu tidak pernah ada. Saudara sekalian, beberapa penyakit bagi pemilu yang harus kita antisipasi dari sekarang. Pertama, kemungkinan atau sering terjadinya politik uang. Politik uang yaitu upaya memenangkan pemilu melalui pembelian dukungan. Banyak ada yang borongan melalui botoh-botoh, melalui pejabat-pejabat di desa, di kecamatan, di KPU. Banyak loh di KPU meskipun sudah independen. Karena KPU itu bukan hanya di Jakarta, itu ada sampai ke daerah, bahkan ke tingkat TPS itu sebenarnya orang-orangnya KPU semua. Politik uang sering dibeli lewat mereka. Ada juga yang eceran, yang sering disebut serangan fajar. Saudara, hasil penelitian yang dilakukan oleh KPK yang diumumkan beberapa waktu yang lalu bahwa peningkatan volume terjadinya korupsi itu selalu sejalan dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada. Kalau berdasar hasil penelitian itu, misalnya korupsi-korupsi itu terjadi pada tahun 2003 dan 2004, kemudian 2008 dan 2009, itu meninggal pemilu semula yang banyak. 2014, 2018, 2019, dan mudah-mudahan ini menurun tahun 2023 dan 2024. Ini hasil penelitian. Ketika pemilu belum serentak, pemilu pilkada, tampak jelas bahwa di mana akan ada pilkada pada tahun berapa, di situ peningkatan korupsi terjadi. Berarti pemilu ini selalu diiringi dengan terjadinya upaya melakukan korupsi atas keuangan negara. Nah, disitulah sebabnya penangkapan biasanya banyak terjadi menjelang pemilu. Lalu yang juga mengganggu pemilu, saudara, adanya banyaknya hoax, berita-berita bohong. Berita bohong yang isinya memecah belah, memfitnah, dan sebagainya, Nah, saudara, oleh sebab itu ini juga harus diingat bahwa pemilu itu adalah ekspresi demokrasi. Dan demokrasi itu akan menjadi liar
akan menjadi merusak masyarakat kalau tidak ada nomokrasi. Oleh sebab itu, kita akan tegakkan siapa yang memain-mainkan demokrasi, nomokrasi akan ditegakkan kepadanya. Tidak bisa atas nama demokrasi lalu orang memecah-mecah kehidupan bangsa dan negara kita. Membuat fitnah, mencaci maki sesukanya dan sebagainya atas nama demokrasi, atas nama hak asasi. Ingat bahwa para pendiri negara kita sejak awal sudah mengatakan demokrasi saja tidak boleh ada di negara ini. Harus ada temannya demokrasi itu, yaitu nomokrasi. Oleh sebab itu ada kedaulatan rakyat, ada negara hukum. Itu selalu beriringan di mana-mana. Oleh sebab itu ini yang akan kita tegakkan. Demokrasi kita kembangkan sebaik-baiknya, nomokrasi kita tegakkan selurus-lurusnya. Nah saudara, mengapa ini harus kita lakukan? Karena berdasar hasil Sigi Kompas, itu dicatat bahwa masyarakat itu, 56% masyarakat kita itu terkait dengan pemilu ini khawatir akan terjadi perpecahan atau polarisasi. Polarisasi itu bentuknya itu tadi, fitnah, kebohongan, pencemaran nama baik, bahkan politik identitas. Saya selalu mengatakan politik identitas itu berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Beda dengan identitas politik. Jadi politik identitas itu beda dengan identitas politik. Setiap orang punya identitas politik, punya ikatan primordial, agama, Islam, Kristen, Katolik, suku, Madura, Jawa, Bugis, Batak, itu identitas. Ras, Melayu, Cina, Arab, dan sebagainya. Nah itu identitas. Apakah memilih berdasar itu tidak boleh? Boleh. Tetapi jangan itu menjadi hal yang utama, apalagi dijadikan alat untuk mendiskriminasi orang lain. Saya orang Jawa, sikat orang Batak, sikat orang Bugis. Begitu juga di sana, di Bugis, di Makassar. Saya orang Bugis, pokoknya orang pendatang di sini mari kita sikat. Di dalam politik itu namanya politik identitas. Politik identitas yang menggunakan identitas politik. Nah, saudara sekalian, supaya diingat bahwa pemilu itu adalah mencari pemimpin bersama, bukan mencari musuh. Mencari pemimpin itu karena kita negara demokrasi dan kemampuan serta aspirasi masyarakat itu berbeda-beda sehingga perlu pemimpin yang bisa menjahit semua perbedaan itu. Oleh sebab itu, begitu selesai pemilu, selesai. Kita sudah memilih pemimpin, bukan yang tadinya tidak memilih seperti kita lalu dianggap musuh, lalu terus menjadi oposisi yang membelah. Mengontrol boleh, mengkritik itu boleh, tetapi menimbulkan perpecahan yang menaun, memanjang gitu. Dari pemilu sekarang sampai pemilu berikutnya bermusuhan terus, itu tidak boleh. Karena pemilu itu mencari pemimpin yang disepakati bersama. Dan pemimpin itu harus ada, karena kalau negara tidak ada pemimpin, negara itu bubar. Berarti kita mengkhianati para pendiri negara dan mengkhianati perintah konstitusi. Saudara, ingin saya katakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Semua calon pemimpin yang ada itu kalau dicari baiknya pasti ada, dicari jeleknya pasti ada. Tidak mungkin manusia itu kok ini calon pemimpin yang paling baik memenuhi syarat ini, tidak ada celahnya, tidak mungkin. Atau ini calon pemimpin atau calon wakil rakyat yang sangat jelek, jangan dipilih karena tidak ada baiknya. Semua pemimpin atau manusia itu ada baiknya dan ada jeleknya. Oleh sebab itu kalau misalnya saudara berpikiran, wah calon pemimpin kita ini tidak ada yang baik, semuanya jelek, maka jangan tidak memilih. Pilihlah yang kejelekannya lebih sedikit. Karena pemimpin harus ada. Kalau tidak, saudara sekalian, maka kita sendiri yang akan rugi. Karena ada sebagian orang, seorang filosof mengatakan, filosof politik itu mengatakan begini, pemilu itu
bukan mencari pemimpin yang baik. Pemilih itu sulit loh menghadirkan pemimpin yang baik. Tetapi pemilu itu adalah untuk menghalangi orang yang lebih jahat untuk menjadi pemimpin. Jadi agar orang jahat tidak jadi pemimpin, kita ikut pemilih. Pilihlah yang terbaik dari yang semuanya memang tidak ada yang baik itu. Relatif. Dan ketidakbaikan itu nanti saling dukung, gotong royong, membangun negara ini secara bersama-sama. Sehingga intinya mari jaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Saudara sekalian, sebagai masyarakat yang cerdas, kita harus mampu menilai calon terbaik yang sekiranya mau mendengarkan aspirasi rakyat. Bukan hanya aspirasi kelompoknya, yang hanya memanfaatkan politik elektoral maupun politik identitas. Dibutuhkan kedewasaan dan kematangan dalam berpolitik, khususnya parpol dari tingkat elit hingga akar rumput, agar proses demokrasi 5 tahunan tersebut berjalan lancar dan aman. Lingkaran kontestasi yang menuntut biaya tinggi dan mendorong terjadinya tindakan koruptif dapat diputus dengan terus menumbuhkan integritas pada kandidat, parpol peserta pemilu, masyarakat, aparat penegak hukum, termasuk para penyelenggara pemilu, dengan semangat bersama mewujudkan pemilu yang bersih. Mahasiswa juga diharapkan mengambil peran penting dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini, baik dengan menggunakan hak pilihnya, maupun juga melakukan pengawasan, pemantauan, dan melakukan edukasi terhadap masyarakat guna mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Tekanannya adalah bagaimana menjadikan demokrasi yang instrumen pentingnya di dalam praktek pemilu adalah Gakumdu, itu bisa mengawal perjalanan demokrasi kita dalam bentuk atau implementasi pemilu. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara Forum Koordinasi Sentra Gakumdu, wujudkan pemilu bersih, secara resmi dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak, kami silakan untuk kembali ke tempat. Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk menambah semarak acara pada siang hari ini, izinkan kami memberikan persembahan lagu dari para musisi jalanan di kota Surabaya. Izinkan kami menyampaikan bahwa musisi